Pemirsa, pemerintah Kecamatan Moram Utara menerima kunjungan ketua dan anggota tim evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan lomba kecamatan tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 di Aula Mekohia, kantor Camat Moram Utara, Selasa 2 Agustus 2022. Giat evaluasi kinerja pemerintahan dan lomba kecamatan tingkat Kabupaten Konawe Selatan dihadiri Muspika Kecamatan Moram Utara, para pimpinan UPTD Kecamatan Moram Utara, para kepala desa dan lurah, pengurus PKK Kecamatan, serta seluruh staf kantor Kecamatan Moram Utara. Camat Moram Utara Sartati Moke SE dalam sambutannya melaporkan dan memaparkan 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kewilayahan, aspek yang kedua yaitu kependudukan, aspek ketiga yaitu pemerintahan, dan aspek keempat adalah kepegawaian. Pengurus PKK Kecamatan dan Desa Sekecamatan Moram Utara yang kami hormati, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kasubag, dan staf kantor Kecamatan Moram Utara, serta pendamping desa Sekecamatan Moram Utara. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, lomba kecamatan yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang kami banggakan. Kami selaku pemerintah Kecamatan Moram Utara mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua dan anggota tim evaluasi kinerja pemerintah kecamatan dan lomba kecamatan tingkat Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Moram Utara. Semoga kita semua senantiasa tertanggal 15 Juni 2022. Ketua dan anggota tim evaluasi kinerja pemerintah kecamatan dan lomba kecamatan serta seluruh hadirin yang kami hormati. Berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah kecamatan dan lomba kecamatan tingkat Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022, izinkan kami melaporkan secara singkat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, aspek kewilayahan. Luas wilayah Kecamatan Moram Utara kurang lebih 17.955 hektar dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Madya Kendari, sebelah timur berbatas laut, sebelah barat berbatas Kecamatan Konda dan Wolasi, sebelah selatan berbatas Kecamatan Muramo. Di Kecamatan Moram Utara terdapat 9 desa dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Lalowaru, yang merupakan ibu kota Kecamatan Moram Utara. Selanjutnya, jumlah dusun dan lingkungan di Kecamatan Moram Utara sebanyak kurang lebih 38 dan 76 RT dan RW. Aspek kependudukan, jumlah penduduk Kecamatan Moram Utara pada tahun 2021 sebanyak 9.765 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.788 jiwa dan perempuan sebanyak 4.977 jiwa, serta kepala keluarga sebanyak 2.648. Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Moram Utara sebanyak 9.835 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.818 jiwa dan perempuan sebanyak 5.017 jiwa, serta kepala keluarga 2.727. Aspek pemerintahan, dalam menunjang pelaksanaan roda pemerintahan, terdapat beberapa sarana dan prasarana kecamatan, administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan, dan dilaksanakan koordinasi pemerintah kecamatan. Aspek kepegawaian, jumlah pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Moram Utara sebanyak 19 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 7 orang dengan klasifikasi sebagai berikut. Golongan 4A 2 orang, golongan 3D 3 orang, golongan 3C 3 orang, golongan 3B 8 orang, golongan 3A 2 orang, dan golongan 2B 1 orang. Jabatan Camat 1 orang, Sekretaris Camat 1 orang, Kepala Seksi 5 orang, Kasubag 5 orang, Jabatan Pelaksana 10 orang. Pendidikan S2 2 orang, S1 16 orang, SMA 1 orang.
Pegawai harian tidak tetap sebanyak 4 orang yang terdiri dari laki-laki 1 orang dan perempuan 3 orang. Keempat aspek tersebut serta aspek lainnya secara terinci disajikan dalam profil Kecamatan Murama Utara. Ketua dan anggota tim evaluasi kinerja pemerintah kecamatan dan lomba kecamatan serta seluruh hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah kecamatan dan lomba kecamatan tingkat Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Murama Utara masih terdapat kekurangan baik secara fisik maupun administrasi. Oleh karena itu, besar harapan kami kiranya tim evaluasi untuk memberikan saran, perbaikan, dan pembinaan demi meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan Murama Utara. Serta kami meminta kesediaan ketua tim untuk memberikan sambutan dan arahannya. Demikian laporan ini kami Kunjungan tim evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan lomba kecamatan tingkat Kabupaten Konawe Selatan dipimpin oleh Dr. Sahlul SE MSI, Asisten 3 Setdah Kabupaten Konawe Selatan. Dalam sambutannya, Dr. Sahlul SE MSI menyampaikan bahwa kebijakan dalam rangka mendorong pegawai untuk memberi insentif kepada pegawai. Kadang-kadang pegawai banyak menuntut tetapi tidak melaksanakan tugas. Coba hitung kepala BKD. Kalau yang hadir 14 dengan 19, berapa persen kehadiran pegawai? Ya. Ya, berarti hadir semua. Tidak ada masalah itu kan. Perlu saya sampaikan bahwa kebijakan dalam rangka mendorong pegawai untuk memberi insentif pada pegawai. Kadang-kadang pegawai banyak menuntut tapi tidak melaksanakan tugas. Makanya Ibu Camat, langkah pertama yang saya sampaikan, kalau seketikanya nanti ada kebijakan mengenai TPP, maka Ibu Camat harus secara selektif untuk mengeluarkan kebijakan dan memberi insentif itu. Kenapa? Hari-hari ini kadang-kadang ada kepala OPD berani mengusulkan pegawainya untuk menerima insentif. Sebenarnya bukan usulan untuk menerima insentif, justru usulan pemecatan. Karena undang-undang disiplin hari-hari ini 26 hari tidak hadir, maka harus diusut. Jadi memang kepala OPD dilema 26 hari tidak hadir, sehingga Bapak Ibu sekalian hari ini ada dari BKD sekaligus akan memotret. Tapi saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Camat, semua pegawainya mungkin tidak ada yang pegawai liar. Ya, jadi termasuk itu yang akan kita potret. Saya tahu di Murama Utara ini karena hampir semua stafnya adalah sahabat saya. Jadi saya tahu kinerjanya. Ya, mudah-mudahan ada catatan positif ini. Tapi segala-galanya bukan saya karena saya hanya ketua yang memfasilitasi. Anggota tim ini yang menulis catatan. Kenapa? Karena insya Allah Ibu Camat, hasil evaluasi itu akan merupakan bagian yang akan disampaikan di tanggal 17 Agustus. Kita ingin menyampaikan bagaimana kinerja pemerintah kecamatan. Dan persoalan ini sebenarnya merupakan amanah PP nomor 17 tahun 2018. Bahwa sebagian kewenangan pemerintah kabupaten diserahkan ke pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Sehingga setiap tahunnya pemerintah kabupaten harus menilai sejauh mana kewenangan itu dijalankan secara proporsional, akuntabilitas, dan transparan. Nah, sehingga melalui instruksi Pak Bupati pada tanggal 4 April secara serentak kita lakukan lomba. Nah, pertanyaan kita, apa yang dilombakan? Ketika kewenangan pimpinan daerah atau hal ini bupati disampaikan ke camat untuk menjalankan kewenangan, maka secara umum urusan yang harus dilaksanakan adalah urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat atau pemberdayaan. Nah, sejauh mana kinerjanya? Jadi beda dengan lomba desa. Lomba desa yang kita ukur adalah bagaimana perkembangan masyarakat. Tapi lomba pemerintahan kecamatan, bagaimana kinerja pemerintah. Jadi kalau bicara pemerintahan berarti ada kepala desanya, ada aparat kepala desa,
ada aparat kecamatan dan ibu camat. Bagaimana mengkomandoi sehingga terjadi kinerja. Jadi camat langkah pertama bagaimana mengkoordinir perencanaan sehingga ada musyawarah musrengbang. Jadi musrengbang itu adalah proses perencanaan. Perencanaan yang dilakukan bagaimana desa, bagaimana camat mengkoordinasikan terjadi sinkronisasi antara perencanaan kabupaten yang dibiayai oleh APBD murni dengan yang dibiayai oleh desa. Jadi desa ada juga uang. Jangan sampai desa merencanakan, kabupaten juga merencanakan. Nah, ini kelihayan dan tampilan performance, kinerja, dan kompetensi seorang camat ditambah dengan stafnya untuk mengkoordinir ini. Jadi tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kalau camat dengan desa tidak sinkron, pasti tidak sinkron dia. Jadi langkah pertama yang kita lihat adalah sinkronisasi. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan desa diurus dengan ADD dengan DD. Inilah yang disinkronkan. Sedangkan kabupaten di perencanaan tinggal merencanakan yang namanya region atau wilayah-wilayah. Ya kadang-kadang urusan di desa, ya kita tidak salahkan juga musrengbang di desa. Karena kadang-kadang utusan dari kabupaten tidak menjelaskan substansi kita musrengbang. Akhirnya sekarang orang musrengbang, sudahlah, musrengbang itu hanya menggugurkan. Padahal itu forum untuk menyelesaikan, mensinkronkan apa yang sudah direncanakan oleh desa, apa yang disinkronkan dengan APBD. Setelah APBD, maka secara aturan APBD ditetapkan melalui rapat paripurna desa dengan BPD-nya harus persetujuan bupati. Nah, untuk persetujuan bupati maka lewat camat. Camat yang melakukan verifikasi. Jadi camat dengan desa harus satu kesatuan. Tidak boleh tidak usah camat. Yang penting dia kasih kita rekomendasi. Nah, dia harus memverifikasi. Kenapa diverifikasi? Tadi belanja harus sesuai dengan surat keputusan bupati yang dibelanjakan. Yang tidak boleh dibelanjakan jangan. Kemudian yang kedua, saya ingin tekankan Bu Camat dengan kepala desa adalah verifikasi tentang harga-harga. Jadi teman-teman kepala desa, saya ingin sampaikan untuk perlindungan ini, silakan dibuat yang namanya surat keputusan desa, peraturan desa tentang standar, satuan standar harga. Jangan sampai tidak diverifikasi di kecamatan. Kemudian ada kegiatan yang sama, beli smartphone, desa A 500, desa B 700, pasti temuan. Kegiatan yang serupa beda harga. Pemerintahan adalah pengaturan. Apa itu pengaturan? Manajemen. Apa itu manajemen? Kepemimpinan. Inilah yang akan dinilai. Kepemimpinan itu akan melahirkan bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana mengendalikan bawahannya. Karena ada di tempat lain, kepala seksinya tidak connect dengan ibu camatnya, tidak connect dengan kepala desanya. Kalau terjadi dualisme di sana, maka jelas berarti efektivitas pemerintahan tidak berjalan dengan bagus. Nah, oleh karena itu, yang hadir semua di sini adalah multi OPD. Jadi apapun mereka tulis, saya sebagai ketua tidak mengintervensi. Kalau dia salah-salah tulis, dia dendam sama ibu camat, baru dia tulis skornya di situ rendah, tidak cukup. Bukan saya yang bertanggung jawab. Nanti yang menulis bertanggung jawab. Tanggal 17 Agustus akan disampaikan. Ini akan merupakan catatan sejarah. Makanya saya ingin sampaikan teman-teman camat ini tadi di Kecamatan Meramu Utara, saya kira Meramu Utara. Jadi sedikit dari yang lain. Saya kesana beberapa kecamatan menganggap ini hanya pertemuan biasa. Tapi di sini di Meramu Utara ini agak sedikit sakral. Semua prosesi menggunakan standar nasional. Ada doanya, ada Indonesia Raya. Artinya ini wujud kepedulian. Ada yang kita datang, ya sudahlah. Bahkan kita datang, stafnya hanya berapa. Berarti tidak siap kan?
Jangankan siap, kita saja yang dari Kabupaten Pembina tidak siap, apalagi siap untuk beri pelayanan. Jadi makanya saya katakan, kalau itu baru kemarin catat tinggi-tinggi, pas siap protes. Tapi kalau di Moramo ini, saya kira silakan ditulis, tergantung niatnya. Mudah-mudahan perasaannya bagus semua, nah? Dan tergantung juga perasaan, silakan ditulis. Karena ini akan kita sampaikan ke Pak Bupati. Tapi Bu Camat jangan tanya saya apa hadiahnya. Jangan. Nantilah, mungkin akan berkembang. Saya tidak tahu apa hadiahnya, tapi ini adalah instruksi pimpinan daerah dan akan disampaikan. Tapi kalau lomba, pasti ada nilai subjektivitas dan objektivitasnya. Saya tidak tahu Insya punya tim, apa bisa disoga atau tidak. Atau Ibu Camat pasrah saja, sudah bisa tidak ingin saya dipanggil tanggal 17. Tapi siapa tahu hadiahnya banyak, nanti Ibu Camat, seandainya kemarin saya dapat itu. Makanya hadiahnya tidak mau kita sampaikan di sini. Nanti pimpinan daerah yang jelas bukan persoalan hadiahnya, tapi catatan sejarah yang akan menulis bahwa Moramo Utara pernah menjadi juara di tahun 2022. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Katanya Pak Panrami, Pak Kapolsek, jangan terlalu panjang berbicara, biar pendek yang penting terasa. Biar panjang tapi tidak terasa, biar pendek yang penting bermanfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya, Selain mendengarkan arahan tim evaluasi pemerintah kecamatan dan lomba kecamatan, ada hal-hal Ketua tim melakukan audiens kepada Kepala Desa dan Lurah sekecamatan Moramo Utara serta seluruh peserta forum di Aula Mekohia Kantor Camat Moramo Utara. Saya menghormati Ketua tim evaluasi Kecamatan tingkat Kabupaten Manado Selatan, Ibu Camat dan hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ketua tim tadi sempat menyinggung masalah siklus perencanaan. Jadi mohon ini juga disampaikan ke Bupati Pak, soal siklus perencanaan terkait dengan musrembang. Ya, bahwa saya menjabat ini sudah kurang lebih 3 tahun. Ini mohon politik anggaran ini tuh disesuaikan di masing-masing desa Pak. Karena kini dalam setiap tahunnya itu tidak ada kebagian APBD. Ya, kita musrembang terus, tapi usulan itu tapi tidak juga tercover. Ya, jadi mohon di prioritas ada politik anggaran lah yang setiap tahun itu ya PLPL lah ke desa. Ya, itu tuh membantu DD. Kan DD tidak bisa mengcover semua kebutuhan desa. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Pertama kami memberikan apresiasi kepada ketua tim yang telah memberikan kami arahan. Kalau kita dengar tadi, mungkin saya lihat data itu sekitar 6 SKS. Karena yang disampaikan tadi itu mulai dari pengantar ilmu pemerintahan sampai dengan teritori kepemimpinan. Jadi terima kasih sekali Pak atas arahannya tadi. Mungkin dari kami Pak, sedikit mengenai tunjangan penghasilan TPP Pak. Nah ini Pak yang kasih bingung kami Pak, yang terkait dengan perbubnya Pak. Karena di situ Pak, satu absen 25% potongan. Satu alfa ya? Iya, satu alfa. Iya. Nah kalau dihitung-hitung Pak, mungkin ini kita 1 bulan ASN itu tidak menutup kemungkinan tidak ada absennya Pak, tidak ada alfanya. Nah, apakah bisa sesuai yang disampaikan itu Pak, absennya tidak usah ada, maksudnya tidak ada alfanya, atau bagaimana Pak? Nanti kami juga takutnya jangan sampai mengikut begitu baru ada pemeriksaan, nanti dibilang, bisanya ini biar 1 bulan tidak ada alfanya. Mungkin itu saja Pak dari kami. Tidak juga Pak Desa kalau tidak dapat kebagian APBD. ADD itu 10%. Jadi memang selama 3 tahun pemerintah Kabupaten Manado Selatan boleh dibilang kita kekurangan dana. Kenapa kekurangan dana? Dana transfer pusat hanya beralokasi dari
dana DAU dan DBH. Dari DAU 600 itu sekitar 10% sudah harus dana desa. 20% infrastruktur, 10% kesehatan, 10% pendidikan. Nah, sehingga visi pemerintah kabupaten ada yang namanya program-program strategis yang sifatnya mengikat. Kita dorong dulu program strategis. Jadi kalau dibilang politik anggaran, belum politik anggaran. Politik anggaran kalau sudah bisa di DPR. Ini baru proses penganggaran. Jadi proses penganggaran kita berharap kabupaten ini bisa ada proyek-proyek, tapi bukan lagi proyek yang sifatnya proyek yang hanya sifatnya untuk kepentingan desa. Kabupaten sudah harus berbicara dalam satu wilayah yang kepentingan beberapa desa. Harapan kita yang untuk kepentingan desa adalah dana desa. Jadi harapan kita dana desa ini dioptimalkan sehingga terjadi sinkronisasi. Jadi semua yang sifatnya desa dan sifatnya itu adalah otonomi desa, maka harus. Kemudian yang kedua, masalah TPP. Memang masalah TPP kemarin kita buat perdanya adalah perda yang paling maksimal dengan tolak ukur kinerja dan disiplin. Kalau kita bicara disiplin, maka disiplin itu dua indikatornya, kehadiran dan pakaian. Apakah dia rapi atau tidak, apelkah atau tidak. Nah, kalau tadi Pak Cipto minta kalau bisa dilonggar-longgarkan absen, kalau itu saya tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin ya Ibu Camat. Kalau Ibu Camat berani, padahal Undang-Undang Disiplin 53 mengatakan yang tugas pertamanya pegawai adalah harta. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan melakukan penilaian administrasi terhadap kepala seksi dan staf kantor camat Moram Utara. Kecamatan Moram Utara, tajuk peristiwa.com, Andi Tenri melaporkan.